warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan saya pada segmen Ayo Belajar. Ayo Belajar kali ini akan membahas tentang jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan saya pada segmen Ayo Belajar. Ayo Belajar kali ini akan membahas tentang jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Ini adalah tahap terakhir dalam penyusunan laporan keuangan ya. Nah, yang dibutuhkan dalam penyusunan jurnal penutup itu bisa menggunakan buku besar, bisa menggunakan neraca lajur. Yang pasti yang ditutup ini adalah perkiraan nominal, yaitu pendapatan dan beban. Jadi kalau kita menggunakan neraca lajur, berarti yang ada di kolom laporan laba rugi. Nah ini ya, berarti ada pendapatan dan ada beban. Pendapatan jasa dan beban, mulai beban gaji sampai dengan beban penyusutan gedung. Bagaimana cara menutupnya? Kalau di kolom ini letaknya di kredit, maka di jurnal penutup harus diletakkan di sisi debit. Lalu kreditnya adalah ikhtisar laba rugi. Kalau di sini letaknya seperti ini ya, beban-beban ini letaknya di sisi debit, berarti di jurnal penutup harus diletakkan di sisi kredit, debitnya adalah laporan laba rugi. Ikhtisar laba rugi ya, maaf. Nah, kita sekarang ke jurnal penutup. Nah, ini ya. Ini dia. Jadi, yang harus ditutup itu adalah perkiraan prive, ikhtisar laba rugi, pendapatan jasa, beban gaji, beban sewa, beban iklan, beban telepon, beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan, dan beban penyusutan gedung. Ini yang harus ditutup sehingga nilainya nanti akan 0. Jadi kalau misalnya setelah jurnal penutup masih ada pendapatan dan beban yang ada saldonya, berarti masih salah ya. Caranya adalah tadi kan di neraca lajur pendapatan letaknya di sisi kredit, berarti di jurnal penutup pendapatannya harus diletakkan di sisi debit. Nah, seperti ini ya. Pendapatan jasa pada ikhtisar laba rugi. Kreditnya adalah ikhtisar laba rugi. Begitu juga dengan beban. Beban di neraca lajur ini ya, letaknya sisi debit. Jadi di kolom debit, berarti di jurnal penutup harus diletakkan di sisi kredit. Nah ini dia, beban gaji, beban sewa, beban iklan, beban telepon, beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan, dan beban penyusutan gedung itu diletakkan di sisi kredit. Kemudian debitnya adalah ikhtisar laba rugi. Lalu apalagi yang harus ditutup atau yang harus dimasukkan ke dalam jurnal penutup adalah modal. Salah satunya adalah modal. Di sini karena kita kemarin itu rugi, nah ini kan rugi. Berarti kalau rugi modalnya di debit ya. Ini kita lihat di sini di jurnal penutup itu kita mengalami kerugian. Berarti kalau mengalami kerugian berarti di jurnal penutupnya harus diletakkan di sisi debit modalnya. Kreditnya adalah ikhtisar laba rugi. Nah, ini dia keterangannya ya. Jika rugi, jurnalnya adalah modal pada ikhtisar laba rugi. Dan jika laba, jurnalnya adalah ikhtisar laba rugi pada modal. Jadi dibalik kalau laba. Tapi kalau rugi, modalnya di debit. Lalu, prive. Nah, yang harus ditutup lagi adalah salah satunya adalah prive. Ini yang terakhir. Berarti karena prive itu letaknya, kita lihat, prive letaknya itu di sisi debit, maka ditutup harus diletakkan di sisi kredit. Nah, ini dia ya. Prive letaknya tadi di sisi debit, maka ditutup di sisi kredit, tetapi debitnya adalah modal, bukan ikhtisar laba rugi ya. Jadi modal pada prive, karena privenya tadi di debit, ditutup di sisi kredit, debitnya adalah modal.
Nah, ini yang harus dimasukkan ke dalam jurnal penutup ya anak-anak. Jadi tidak ada tambahan lain kalau di akuntansi perusahaan jasa, hanya pendapatan, beban, modal, dan privilege. Kemudian seperti biasa, debit dan kredit harus ditotal. Di sini totalnya sama, yaitu Rp10.030.000. Lalu setelah dilakukan jurnal penutup, kita posting jurnal penutup ke buku besar. Jadi yang diposting ke buku besar itu yang pertama adalah jurnal umum, yang kedua adalah ayat jurnal penyesuaian, yang ketiga adalah jurnal penutup. Jadi yang namanya jurnal itu nanti akan diposting ke buku besar semuanya. Kita mulai yang pertama dari sini dulu ya. Dari urut dari atas supaya tidak kelewat. Yang pertama adalah pendapatan jasa, letaknya di sisi debit. Kita lihat di sini pendapatan jasa ini ya. Nah, pendapatan jasa di sini ini adalah yang sudah kita lakukan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya atau video-video sebelumnya ya. Ini sudah ada pendapatan jasa, pendapatan kredit, berarti ini asalnya dari jurnal umum. Kemudian di sini ada AJP, berarti asalnya dari AJP. Kemudian sekarang dari jurnal penutup, ya ini tanggalnya 31 Agustus atau akhir periode. Di sini ada jurnal penutup keterangannya, tadi di sisi debit Rp1.940.000. Saldo kredit dan saldo debit berarti dikurangi ya. Perlu diingat ya. Diingat lagi, debit dijumlah, kredit dijumlah, kredit debit dikurangi. Nah, ini kredit dan debitnya dikurangi sama, maka hasilnya adalah 0. Ini maksud dari jurnal penutup. Pendapatan jasa harus nilainya 0. Oke ya, selanjutnya ikhtisar laba rugi kredit, maka kita lihat di sini ikhtisar laba ruginya jurnal penutupnya kredit, di saldonya juga kredit. Gitu ya. Oke. Selanjutnya adalah ikhtisar laba rugi lagi, letaknya di sisi debit. Nah, kita lihat ikhtisar laba rugi. Nah, ini kan keterangan jurnal penutup berada di debit Rp4.865.000. Nah, kredit dan debit berarti dikurangi. Nah, ini ya, selisihnya Rp4.865.000 dikurangi Rp1.940.000. Letaknya di sisi debit Rp2.925.000. Kenapa kok di sisi debit? Karena sisi debitnya lebih besar daripada sisi kredit sehingga saldonya berada di sisi debit. Lalu beban gaji. Nah, ini beban gaji ya, beban gaji kredit 500.000. Kita lihat di sini. Nah, jurnal penutup beban gaji kredit 500.000, debit dan kredit dikurangi, jadinya nilainya 0. Lalu beban sewa kredit. Kita lihat di sini. Beban sewanya kredit, jurnal penutupnya kredit juga. Nah, di sini saldonya debit dan saldo kredit berarti dikurangi hasilnya 0. Kemudian ada beban iklan ini ya. Beban iklan di sini, nah jurnal penutup kredit ya, saldonya debit, di penutupnya kredit berarti dikurangi hasilnya 0 juga. Lalu beban telepon, nah letaknya di sisi kredit, kita lihat beban telepon. Di sini ya keterangan jurnal penutup kredit 100.000, saldo debit dan saldo kredit berarti dikurang, hasilnya 0. Lalu beban perlengkapan kredit 315.000. Kita lihat beban perlengkapan. Nah, ini kan jurnal penutupnya kredit 315.000 ya. Maaf ini salah ketik. Sebenarnya yang benar adalah 315.000 rupiah. Nah, debit dan kredit hasilnya 0. Kemudian beban penyusutan peralatan. Nah, di sini ada beban penyusutan peralatan. Nah, ini keterangannya jurnal penutup. Letaknya di sisi kredit, saldo debit dan saldo kredit dikurangi. Hasilnya 0. Lalu, beban penyusutan gedung sama juga. Nah, ini dia. Jurnal penutupnya kredit, berarti saldo debit dan saldo kredit dikurangi hasilnya 0. Gitu ya. Lalu ada modalnya debit Rp2.925.000,
ya. Kita lihat modal. Nah, di sini ada jurnal penutup debit Rp2.925.000. Nah, saldo kredit dan saldo debit harus dikurangi. Saldonya adalah Rp119.375.000. Dari mana? Dari Rp122.300.000 dikurangi Rp2.925.000. Jadinya 119 juta, maaf ya, Rp375.000. Nah, lalu ikhtisar laba rugi lagi kredit Rp2.925.000. Kita lihat ikhtisar laba rugi. Nah, di sini ada kredit Rp2.925.000, ya kan? Tadi saldonya adalah debit, kemudian di jurnal penutupnya kredit, berarti harus dikurangi saldonya adalah 0. Nah, kemudian ada modal lagi adalah debit Rp300.000. Nah, jurnal penutup ya, debit Rp300.000. Jadi kredit dan debit dikurangi lagi, saldonya tinggal Rp119.075.000. Ini saldo modal ya. Saldo modal ini harus sama dengan perubahan modal pada video sebelumnya. Ya kan? Harus sama yang ada di perubahan modal. Nah, ini yang nanti akan dimasukkan ke dalam neraca saldo setelah penutupan. Lalu yang terakhir adalah prive kredit Rp300.000. Nah, ini prive ya, jurnal penutup kredit Rp300.000, berarti saldo debit dan saldo kredit dikurangi hasilnya 0. Jadi di sini ini semuanya 0 kecuali modal. Modal tidak boleh 0 ya, jangan sampai 0 ya. Modal. Yang lainnya ini mulai prive sampai beban penyusutan gedung hasilnya adalah 0. Nah, seperti itu ya. Lalu setelah ini apa yang harus dilakukan? Setelah semuanya sudah diposting ke dalam buku besar, maka yang dilakukan adalah menyusun neraca saldo setelah penutupan. Nah, ini dia. Neraca saldo setelah penutupan ini angkanya dari mana? Kan gitu ya. Angkanya adalah dari neraca. Nah, di sini. Nah, ini ya angkanya di neraca. Ini tetap, jadi yang ada di debit dimasukkan di kolom debit, yang ada di kredit dimasukkan di kolom kredit. Kecuali prive-nya ini sudah 0 tadi ya, jadi tidak perlu dimasukkan di neraca saldo setelah penutupan. Tidak ada, nanti coba dilihat prive sudah tidak ada. Kemudian modal juga tidak ini sudah tidak dipakai lagi. Modal yang dipakai adalah modal yang tadi berada di buku besar di buku besar. Jadi ini ya. Modal yang dipakai nanti adalah ini ya, 119 juta 119.075.000 rupiah. Nah, coba kita kembali ke jurnal penutup. Kita coba di sini. Ini ya. Neraca saldo setelah penutupan misalnya di sini kas debit Rp40.230.000. Asalnya dari mana? Dari neraca lajur. Coba kita lihat apakah benar. Nah, ini benar kan? Rp40.230.000. Lalu piutang usaha Rp2.240.000 debit ya. Nah, ini dia. Iklan dibayar di muka Rp375.000 debit. Nah, iklan dibayar di muka, benar kan? Kemudian ada sewa dibayar di muka Rp325.000. Nah, kan? Kemudian ada perlengkapan Rp5.000. Nah, betul kan? Kemudian ada tanah dan gedung 50 juta dan 25 juta rupiah debit. Nah, ini kan benar kan? Oke. Kemudian ada akumulasi penyusutan gedungnya 2.500.000 kredit. Nah, benar kan? Kemudian ada peralatan dan akumulasi penyusutan peralatannya ya. Peralatannya di debit, akumulasi penyusutan peralatannya kredit. Kita lihat. Nah, ya kan? Di sini peralatan debit, akumulasi penyusutan peralatannya berada di sisi kredit. Nah, gitu ya. Kemudian di sini ada, maaf ini salah lagi ini. Kendaraan ya, bukan perlengkapan. Di atas sudah ada perlengkapan. Ini mesti Pak
copy paste ya, maaf ya. Di sini yang benar adalah kendaraan debit 7.500.000 rupiah. Nah, di sini ada kendaraan 7.500.000 rupiah. Lalu ada hutang usaha, hutang bank, dan hutang gaji. Masing-masing 3 juta, 10 juta, 100.000 rupiah berada di sisi kredit, benar nggak? Nah, ini kan hutang usaha 3 juta, hutang bank kredit 10 juta, hutang gaji kredit 100.000 rupiah. Kemudian modal di kredit ya. Ini asalnya dari mana? Dari, nah sini. Modal tadi, buku besar modal. Nah, letaknya di sisi kredit kan? Makanya diletakkan di sini nilainya adalah 119.075.000 rupiah. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi gitu. Nah, ini dia. Setelah itu adalah di total antara debit dan kreditnya saldonya adalah 135 juta totalnya ya, 675.000 rupiah, sama dengan yang di kredit, totalnya harus sama secara otomatis, tidak boleh dipas-paskan seperti itu ya. Lalu anak-anak di sini di jurnal penutup ini ikhtisar laba ruginya ini totalnya dari mana? Totalnya kalau yang pendapatan pada ikhtisar laba rugi berarti ini totalnya sama dengan yang ini ya, pendapatan jasa. Kalau beban, ini berarti totalnya ikhtisar laba rugi ini adalah dari total beban, mulai dari beban gaji sampai beban penyusutan gedung, ini di total ketemunya adalah 4.865.000 rupiah. Jadi seperti itu ya anak-anak ya. Oke, jadi yang terakhir adalah ini neraca saldo setelah penutupan, asalnya tadi ya. Bisa dari neraca lajur, bisa juga dari kolom buku besar yang tidak bersaldo nol, gitu ya. Jadi bisa dari neraca lajur kolom neraca, bisa juga dari kolom buku besar yang tidak bersaldo nol. Yang bersaldo nol tadi kan ada prive, ikhtisar laba rugi, pendapatan jasa, beban-beban, semuanya kan bersaldo nol. Nah, oleh karena itu, di neraca saldo setelah penutupan, maka pendapatan prive beban tidak ada karena dia sudah bersaldo nol. Yang ini buku besarnya belum bersaldo nol. Nah, gitu ya anak-anak ya. Oke, cukup sekian yang dapat disampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.